Salatullah, salamullah ala Dikata di dalam hal ini untuk mengenal kepada yang dikatakan man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Nah, artinya apabila dia kenal kepada dirinya, maka kenal kepada Tuhan. Apabila dia kenal kepada Tuhannya, habis dirinya. Yang ada dirinya Allah. Jadi nak memusahadakan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menurut Imam Ghazali ada 3 hal yang kita pertama harus kita ketahui adalah ilmu zohir. Ilmu zohir yang mungkin pacak galau sudah kita ini. Ilmu batin ini yang tercecer. Padahal ilmu zohir dan ilmu batin cara Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Kata setengah orang arif, apa katanya? Ibsa'u saru rububiyah kafaru. Artinya menyatakan rahasia ketuhanan itu adalah kafir. Saking dahsyat. Kalau bukan ahlinya menyatu ke rahasia Tuhan ini. Memang gak baca menyatu ke rahasia Tuhan. Cuman dengan torekot baik, dengan jalan baik. Lah sifat tadi menunjukkan jalannya supaya kita tadi ngerti. Lah kalau kita rahasia Tuhan tak baca, cuman mana aku kata tidak baca, harus kita berpikir. Kita berpikir. Yang kita tak baca itu nyampaikan. Tapi kalau ngerasakan wajib kita baca. Rahasia Tuhan kita baca ningo, rahasia Tuhan kita baca denger, rahasia Tuhan kita baca tahu, bukan rahasia kita, bukan. Cuman mana bentuk rupa keadaan situasinya kita nak baca, bayangkan ya. Nak baca kita bayangkan, karena apa itu dilalui dengan keterangan laisa kamislihi sayun bil ardi wala bis sama. Karena rahasia Allah SWT laisa kamislihi, tidak seumpama, tidak semisal, baik di langit maupun di bumi. Jadi 2 sudut pandang di sini ya. Kalau kita nak dengar ke address firman Tuhan ini memang tak tekar gitu ya. Tak baca dulu lah pokoknya simpulannya. Tak baca dulu lah. Dia tak semisal. Mama nak tahu bener tak? Dia tak ada seumpama, mana kita nak tahu. Cuman bagi orang ahlinya yang terbuka itu gampang dia nangkapnya. Kapan tak ada semisal, bukan tidak serupa, itulah dia. Itulah dia. Memang dah baca di misal, kapan di misal ke bukan. Dia tadi bukan misal, bukan bentuk, bukan rupa, bukan warna, bukan panjang, bukan pendek, bukan jauh. Kapan bukan itu artinya bukan uji kita, ya. Tapi Allah itu memang bukan bentuk, pasti ada. Ku ambil pendekatan tadi, umpama kita mandang ini, zat pandangan ini tak hati rupanya, cuman hasil penyingoan. Aduh. Pandangan gak hati, tapi kita tadi pacak memandang, melihat sesuatu itu melalui pandangan itulah. Nah inilah yang kata rahasia tadi. Aduh ini. Nah kita pakai kalau kemudian di sini dikatakannya tadi kalau bukan ahlinya gak baca. Nah artinya kita ini ahlinya kalau. Nah tinggal sejauh mana cara kita mengamatinya, karena yang menyatukan rahasia ketuhanan ini diancam oleh setengah para ulama mengatakannya kafir. Karena apa? Kita nak dimisalkan, Tuhan tidak ada bermisal, wajar. Tidak ada semisal-misal Tuhan, tidak berupa-rupa.
Cuman yang pacak diumpamakan, dimisalkan kepada alam semesta ini, harus kita mentasdihkan di dalam hati kita masing-masing, mustahil sekali alam ini ada ataupun makhluk ini ada kalau tidak diadokan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, artinya disitulah ada berpisah dia tadi. Dan kata setengah daripada mereka itu pula, lirububiyati sarlau azharu libato linghad dawai lisui siri lau kusipa liabtalul ilmi wal ulama sarul azharu libatinihil ahkam. Artinya, bagi ketuhanan itu rahasia. Jika dizohirkan akan dia niscaya batallah nabi, ya. Dan maka disembunyikan itu rahasia, jikalau dibukakan akan dia niscaya batal ilmu. Jadi maksudnya di sini, ilmu ketuhanan ini jika kita zohirkan niscaya batal, ya. Arti dizohir itu kalau bahasa kita ibarat istilahku, nah gawe ini Tuhan, makan ini Tuhan, semayang ini Tuhan, itu maksud dizohir kata dia. Tidak ada itu lagi, tidak itu lagi. Nah sekarang mana disembunyi kebatalan? Yo kamu tadi ngelaku ke perintah Allah cuma tak tahu. Jadi berbuat tak tahu. Jadi benar kata hadis Rasulullah SAW. Apa katanya? Al ilmu bila amalin zambun kabir. Tahu, ya. Tak beramal, tahu tak beramal dosa yang besar. Wal amalu bila ilmin dolalun sadid. Beramal tak tahu ilmunya sesat yang nyata. Artinya kedua-duanya ini harus bahasanya kita gabungkan. Setiap kita berbuat, artinya ini adalah perbuatan ataupun amalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diistilahkan panak pada amal. Nah arti amal itu segala perbuatan, jamak dari kalimat fi'lun. Fi'lun itu satu perbuatan itu hak miliknya Allah. Setelah turun kepada kita hambanya, banyak gawi, banyak perbuatan, banyak model, banyak tingkah, banyak laku dari yang satu perbuatan. Makanya untuk wadah mentasdikan inilah di dalam hati. Artinya bukan nak diomong ke oh iya apalah itulah lapara lapara nak tertib ada haram, ada makruh haram. Kapan kita lakukan ya wajib, tak kita lakukan haram. Wajib kita ketahui, kemudian tak kita ketahui haram. Itu cara nyabar kan. Sunat, arti sunat itu bahasanya digawi ke boleh, tak digawi ke tak apa-apa, bener tak? Nah artinya begawi tadi boleh, tak digawi ke tak apa-apa. Tak tahu pula sunat ini adalah dalam arti kata untuk merapatkan yang wajib tadi, maka tak kita ketahui apa yang terjadi. Yang dikatakan hati pasangan makruh, hati pasangan dia dewek-dewek. Apa makruh? Makruh itu yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, paling benci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makruh dalam hal ini uji kita secara hukum biasa, ini kita tinjau dari secara ilmu tauhid dan hakikat. Jadi artinya
kami ulangi, ketuhanan, ilmu ketuhanan itu rahasia. Jika kamu zohirkan akan dia, niscaya batallah. Jadi tidak boleh kita zohirkan, hanya cukup kita lihat yang tahu. Kadang kita zohir ke tidak pengerti tidak. Cak kita seperti malam ini sebenarnya nyerita ke kezohiran Tuhan. Kezohiran Tuhan. Kalau tidak dengan kezohiran dia, kenyataan dia, ya baca itu. Kenapa sekarang kita baca? Nah inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ittakhazulin nas alimun tasilu alaihi walahum aridu ayyukazibullah wa rasul. Artinya, janganlah kamu ajarkan kepada manusia akan ilmu yang tiada sampai akalnya. Jadi tidak sampai akal dia tadi. Jangan kamu ajarkan. Kalau bahasa kita, apa tidak sampai akal? Arti tidak sampai akal itu dia tadi artinya selalu melulu senantiasa mengikuti akal jasmaninya. Orang yang sampai akal bukan memikirkan akal jasmani, bahkan punya akal rohani, artinya akal yang hidup, akal yang tersambung kepada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Akal yang mana ini? Yang mereka itu kepada adakah kamu kehendaki bahwa diperdustakan mereka itu akan Allah dan Rasulnya. Jadi dia tadi tidak percaya. Kalau akal dia tadi tidak percaya. Kalau kita nih artinya apa kita percaya? Karena kita lah tahu. Apa yang kita tahu? Kita ulang kembali. Allah itu bukan bentuk, bukan rupa, bukan majas. Nah artinya tahu gitu tadi. Nah kapan bentuk, rupa, majas, sesuatu itu bukan. Ini akal yang sampai tadi ya kan. Bahwasanya diperdustakan bagi mereka itu akan Allah dan Rasul. Itu dia tadi dustakan Allah dan Rasul. Kalau kita tidak percaya. Allah itu dalam arti kata nama, Rasul itu dimana raso ataupun rahasia. Jadi raso ini adalah rasonya Allah. Mana kita orang nemu punya hidup. Kira-kira mati ada raso dah. Nah raso ini sampai tak dengan kita bahwasanya inilah diberikan oleh Allah. Hidup kita ini. Jadi raso inilah yang arti kata yang diistilahkan oleh ulama zuk. Maka instruksi para ulama waman lam yazuk walam yadri. Barang siapa ndak ngeraso mano kena nak tahu. Lah ini raso-rasoan lah, rasoku salah. Tidak. Rupanya raso ini hidup ini. Aku nak bertanya atau ndak yang macam buat hidup. Nah itu baik. Kita ni hidup kalau sementara ini dah. Nah kita ketahui hidup kita ini. Yo kapan hidup kita ini tak ubahnya satu unit kendaraan, kapan motor hidup, lampu sen hidup, lampu tembak hidup, lampu malam hidup, bahkan hidup lampu motor itu dak siang dak malam ini hari pengeluaran baru. Kalau hidup coba mati. Nah hidupnya itu di mana? Dalam satu unit kendaraan, apa di busi, apa di minyak, apa di oli. Walhasil dia tadilah bahasa kita steril. Nah kita juga mah itu rahasia yang kita rasakan tadi artinya hidup. Apabila kita hidup, caya tak kamu yang nyengok itu hidup? Nah, kerasa tak kamu yang nyengok ke kamu itu hidup? Yang dengar ke kamu hidup? Yang gerak ke kamu hidup? Yang ngomong ke kamu hidup? Seandainya ditinggal ke oleh hidup itu, rasa hidup itu, mata tak baca lingo, bener tak?
kuping nggak pacak nyingok, mulut nggak pacak ngomong, nak nginget ke apa bela lagi nggak tahu lagi. Nah bayangkan maksud aku, itu zuk dari raso, bukan raso-rasoan dingin ini rasanya, yalah, oh bukan raso mah itu bukan. Kita tahu membedakan, merasakan panca indera kita ini aktif galo. Nah itulah. Nah, kadang secara umum raso ini kalau tidak kita kembali ke sana yang cepat raso apa? Raso tersinggung. Benar gak? Raso tersinggung itu kapan wong ngomong antara kedengeran dengan ida ya. Kalau kita tidak ketemu kepala terminal raso yang kami cemburu sosial. Aduh, aku udah kawan. Padahal ada yang salah itu kan. Tapi kalau dia tadi pikir bukan mak itu, tidak ada di masa. Jadi rasanya sensitif. Kalau tidak kita tuntas ke, itu rasa itu dalam arti kata hidup. Jadi hidup kita ini dalam arti kata permanen kepada yang hidup tiada pernah mati. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempatnya? Tidak bertempat-tempat. Pernah gak hidup kamu tinggal di teras? Tidak pernah. Kamu simpan di dompet? Tidak pernah. Aku nak bertanya gue, saro gak kamu ngawak hidup? Itu berat gak? Ya. Maka berat itu rasa. Bergerak tangan kemang rasa. Hidup gak tersentuh. Ya. Inilah yang dikatakan ilmu rahasia tadi, cuman itu sekedar rekod untuk makna menentukan, nggak mengambil definisi kesimpulan kita dewe situ. Lah juga tadi oh ya lah ini nggak pernah itu. Ini istilahnya kita nih ngaji apa kualitas diri kita. Kalau kuantitasnya ya jadilah kualitasnya bermutu ataupun enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diuraikan oleh Abi Hurairah, hafizat man Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa aina minal ilmi, fa amma ahaduhuma wal akhiratu lau baitihi lakotoat mata hazal khalqu. Artinya ku peroleh daripada Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, dua bijana daripada ilmu. Adapun satu daripada dua ilmu itu kunyatakan akan dia, tetapi ilmu yang kedua daripadanya itu tiada kunyatakan akan dia. Jikalau kunyatakan akan dia, niscaya disembelihlah urat leherku ke samping. Ini kan semboyan Siti Jenar ya. Kalau kubuka kan, maka disini istilahnya kalau Siti Jenar aku Tuhan ya. Sebagian tidak sentuh dapat. Siti Jenar salah kalau dipancung lah dia, ya kan? Itu maksud kata persamaannya. Kalimat dipancung di sini dalam arti kata tidak bahasa kita wajib kita sampaikan kepada umum, bukan ahlinya. Apa kita pancung nih, kita juga lah nengok kondisi keadaan. Ada nyambung cerita nih stop. Artinya lah kita pancung dewe, lah kita putus ke dewe. Jangan kita memaksa situasi dan keadaan. Kemudian kata Zainal Abidin Al-Husain, apa katanya? Segala hakikat itu, hakikat, tiap-tiap yang mengaku akan dia itu adalah syariat. Hukumnya zindik. Jadi kapan kita akui, artinya itu masih dalam kaliber syariat. Ujung-ujungnya kita tadi zindik. Cuma dalam adik kata kita tidak tahu dengan ilmunya. Ya karena sesungguhnya yo aku dulu dengan aku ini hari. Yang itulah sebenarnya
Cuman dulu tidak tahu, polos aku kita tuh lah. Nah sekarang kita tahu, yang nyebut ke aku kita ini itulah aku yang sebenarnya. Kita ini tidak baca nyebut aku kalau udah aku. Nah itu ya, itu megangnya. Dulunya itulah istilahnya tetebeng, terbaling oleh jasad kita ini. Nah sekarang jasad itu ini tidak kate, artinya yang nyebut ke aku itu memang benar-benar artinya kita rasakan, aku didengarkan, aku dibacakan, aku diungkapkan, aku disebutkan. Nah artinya bukan hak permanen milik kita, cuman kita tadi alat bantu untuk menyaksikan aku yang semestinya. Jadi wajar, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Jadi dekatnya, makanya dekat itu diklarifikasi oleh sepakat para ulama, tidak kesentuh kalau dia parah, ya. Kalau dia jauh tak kati antara bayangkanlah izin terus menerus sama pecah bahasa kita mungkin sering kita ungkapkan ikan di dalam air ya, tidak ketahuan di dalam air, ikan di dalam kidamnya Allah, manusia tidak tahu dengan Allah. Dalam air tidur dalam air tidak tahu mana pecah iwak tidur duluan ya. Apa ada raja, apa ada rumah, apa bahkan enggak. Itu bahasanya. Kita tele perhatikan ya. Dia beranak di banyu, ya kan? Banyak penghuni dalam air itu ya. Bukan sekedar ikan satu jenis. Nah di dalam makna kita yang secara takwil ini, kita nih itulah cukup. Cuman enggak tahu. Nah ilmu inilah yang tak baca kita bahas kita ungkapkan, tinggal kita dewe. Yang saya katakan sesuai dengan kata ulama tadi, waman lam yazuk walam yakul. Barang siapa tidak merasa manukan dia nata. Maka itu untuk pemaksimalan ini apa kata hadis Rasulullah SAW menurut Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, kullu haqiqatun la yu'addiha syari'atun fahuwa zindiq. Artinya tiap-tiap hakikat yang tiada mengakui akan dia maka itu dinamakan zindiq. Jadi disinilah kena pula kita akui dulu zindiq, sekarang tidak kita akui pula lah kena pula zindiq. Nah artinya diakui ini bukan dalam arti kata dizohirkan. Jadi keperluan kita di dalam hal ini apa? Paling tidak kita harus pemerataan. Yang pertama ilmu syariat, gak baca kita tinggalkan, baik ditinjau dari sudut tauhid ataupun sudut fikih ya. Yang gak kalah pentingnya sudut tauhid. Kalau fikih tadi dalam arti kata pakaian itu dalam arti kata dan kita sehat, dan kita sempat, dan kita kuat. Mensakit tidak baca lagi, nak rukuk dan sujud tidak baca, sudahlah. Tapi kalau tauhid masih tetap ya. Kamu tidak baca sembahyang tegak, duduk. Kamu tidak baca duduk, nguling. Kamu tidak baca nguling, menyingok ke biji mata baik. Kamu tidak baca menyingok, ingat baik. Kemana lah sudahnya itu? Nah ini masuk wilayah tauhid. Nah pemahaman ini iyalah pula kita sehat ngapa pula tak semayang. Kata nggak batal ke kenabian pula salah. Tapi secara tauhid artinya maknanya nah. Kemudian sudah kita bersama artinya bertorekat. Apa ditorekat? Jalan. Apa ke jalan? Jalan ini jalan kita nak membersihkan hati. Kalau tahap awal kita membersihkan hati itu banyak-banyak kita zikir sir. Zikir sir ini aku dah ajak ngomong punya gula. Kapan ku ngomong itu bukan zikir sir, zikir kalam. Zikir sir itu kalau kami gambarkan di dalam hati kita ini jangan ada sekali-kali selain
Allah. Itu zikir sih, bukan disebut kema itu. Makanya kapan nyingok, kapan denger, ya terus dia tadi istilahnya mentasdikan. Kapan berkata-kata, kapan berbuat, apa baik berbuat, apa baik yang dilihat. Hati selalu tertaut kepada kalimat-kalimat yang kita jalan. Selalu lah kita ini. Setelah torek ini kita jalani, hilang lagi torek ini. Nggak baca lagi nyebut gitu. Cara kita mendidik baik, membidik hati kita baik. Setelah itu dak hati lagi ingat. Kapan kita masih punya ingat, kan artinya punya kita. Nah kamu tadi dak baca ingat puji Tuhan. Yang ingat itu aku penting. Nggak usah nak kita pasang-pasang ke kita punya ingetan ini. Ini torek tadi ya maksud aku. Nah, ketemu dengan hakikatnya tadi, artinya seketika itu deng ma ini langsung dur dia. Nggak lagi dia tadi bahasanya di sini tadi ada suku cadang yang dikatakan ingat di dalam secara enggak lagi. Kalau dari torek masih macam itu ya. Nah tinggal kita nemui keadaan, situasi, kondisi saat itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa benar-benar bertakwa, tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikannya solusi ataupun jalan keluar. Tapi Allah, kalau kita tak baca nak motong, tak baca nak nyalip, makanya inilah yang kesudahan yang dikatakan ma'rifatullah. Jadi kita kenal kepada Allah. Jadi kenal kita tadi artinya Allah itu sendiri. Kita tidak baca kenal. Dulu Allah kenal ke kita, apa dulu kita kenal dengan Allah? Nah ini yang harus kita selusur. Membacanya dulu lah Allah kenal ke kita. Cuma kita tidak dirurui. Kenapa kalau ke dia dulu kenal? Lah mulai kita dilahir ke dia orbitnya dari alam rahim. Kalau tidak kebesaran Allah. Bahkan konon kabarnya kita sebelum lahir lah berkomitmen dengan Allah. Nah, itu. Tapi tidak ketoloroi selama ini. Ya oke lah. Tak baca ngomongnya barangnya sudah. Alhamdulillah. Kita masih tergugah pada saat ini. Untuk mengembalikan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan segala sifat yang ada di kita. Artinya Allah yang memberikan, memperkenalkan dirinya kepada kita. Baru kita urusi, artinya tak pajak kita tadi nak kenal dengan Allah kalau tidak melalui sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya sifat hayat, yang punya sifat ilmu, yang punya sifat sama, yang punya sifat basor, yang punya sifat kalam, yang punya sifat kudrat, yang punya sifat iradah. Allah kalau punya disiapkannya, ditoloknya di kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari sinilah baru baca jaringan kita tadi Allah memperkenalkan diri itu dan hati kita, artinya dia duluan ya, tak sadar lah kita. Tapi kalau tidak dikaji ini tidak ketemu itu, kita itulah perasaan nak kenal dengan Allah. Nah inilah salah kita. Alangkah hebatnya kamu baca kenal dengan Allah tidak melalui jaringan sifatnya. Nah inilah salah satu torek jalan untuk menentukan supaya kita tadi tergolong kepada hamba yang senantiasa di dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Kira itu baik untuk malam ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala salatina ashabi mahluqatika habibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama daraka daliluna
malikal ghaibun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaikati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli alaika warzuqna minan nabati fatakunu muta'addiban baina yadayka. Allahumma amarta biruju ilal asar arji'na minha ilaiha bikiswatil anwari wa hidayatil itibsar. Allahumma inna maghlubun fantashir wajhul qalbi wajma'asan lil mudasir. Innaka antar rahmanul muqtadir wa alimna ya kafifatina abdal المتكير وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اللهم لك الحمد كله وملك الملك كله وإليك أمر يرجع كله ونسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. إلا الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا ما شاء الله كان المؤمنين ورحمة الله وكرمه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله